Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawat Martadila, saya mahasiswa dari Stikes Eka Harap. Di sini saya akan melakukan video yaitu mempraktekkan strategi tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi atau sering disebut dengan halusinasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Martadila, saya mahasiswa dari Stikes Eka Harap. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Mary. Ibu biasanya senang dipanggil siapa Bu? Saya sering Mary. Mary, baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Apa ada keluhan? Perasaan saya kurang baik. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang selama ini yang Ibu katakan yang tidak baik? Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Untuk kita bercakap-cakapnya Ibu di mana? Di sini atau di luar? Terserah saja. Terserah, baik. Kalau gitu kita bercakap-cakapnya di sini aja Bu ya. Iya. Bagaimana kalau kita bercakap-cakapnya 15 menit? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah. Ibu, apakah Ibu mendengar suara tanpa wujud itu benar selama ini Bu? Iya, saya sering mendengar benda yang tidak terlihat dan saya sering merasa ketakutan. Baik. Apakah yang dikatakan oleh suara itu Ibu sehingga membuat Ibu merasa ketakutan? Suaranya dia ingin membunuh saya, suara Mahmud yang ingin membunuh saya. Saya tidak tahu itu bentuknya apa. Apakah terus-menerus terdengar atau sewaktu-waktu aja Ibu? Sering terjadi. Sering terjadi. Kapan sering mendengar suara itu Ibu? Pagi, siang, malam, atau saat mau tidur atau gimana? Sering terjadi di malam hari dan sore. Oh, sering terjadi di malam hari dan sore hari. Apakah hal tersebut muncul di saat waktu Ibu sendiri? Iya, saya sendiri. Apa yang Ibu rasakan saat mendengar suara itu? Saya merasa ketakutan dan saya berteriak. Teriak. Apa yang Ibu lakukan saat mendengar suara itu Bu? Apakah Ibu menangis atau Ibu mengurung diri atau Ibu bagaimana Bu? Saya mengurung diri dan saya menangis sendiri. Apakah dengan cara-cara itu Ibu bisa merasa hilang ya Bu dengan rasa takutnya? Tidak. Tidak. Bagaimana kalau kita belajar cara untuk mencegah suara-suara yang muncul itu Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Di sini sebenarnya ada 4 cara ya Bu. Yang pertama cara menghardik, yaitu dengan cara kekerasan, cara kita melawan hal tersebut. Yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu sering bercakap-cakap dengan orang lain? Tidak. Tidak bisa kayak gitu Bu. Sebenarnya Ibu itu harus dekat dengan orang lain, tidak bisa mengurung diri sendiri seperti ini. Nanti suaranya datang lagi. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, seperti membersihkan tempat tidur, mencuci piring setelah makan. Apakah Ibu sering melakukan itu? Tidak. Tidak. Saya sering sendirian. Ibu sering sendirian. Baik. Dan yang keempat, dengan cara minum obat yang teratur. Apakah Ibu sering minum obat yang dikasih oleh perawat? Sering sekali. Sering sekali. Gimana perasaan Ibu setelah minum obat? Setelah saya minum obat, saya selalu tidur. Oh, saya selalu tidur. Dalam tidur itu tidak ada segala mimpi atau apa yang datang begitu, tidak ada Bu ya? Tidak ada. Baik. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dahulu, yaitu dengan cara menghardik. Caranya sebagai berikut. Saat suara itu muncul, Ibu langsung bilang, pergi, saya tidak mau mendengar. Gimana Bu? Misalnya nih Bu ya, suara itu muncul saat Ibu mau tidur atau saat Ibu mau melakukan pekerjaan lain, lalu Ibu berteriak, pergi, saya tidak mau dengar. Iya, saya sering mengucapkan kata-kata itu dan saya sering menangis dan Oh, iya. mengurungkan diri saya di bawah ranjang. Baik. Apakah dengan cara itu bisa menghilang Bu? Tidak. Tidak juga pula. Saya tidak tahu mendengar. Kamu dan seperti kata-kata itu harus diulang berkali-kali ketika misalnya perasaan yang datang mengganggu, Ibu harus mengulang kata-kata itu berkali-kali.
harus berkali-kali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan peragaan latihan tadi? Kalau suara itu muncul lagi, silakan Ibu coba cara tersebut. Bagaimana perasaan Ibu? Atau kita peragakan dulu, Bu ya? Bisa. Misalnya nih Bu, suara itu muncul. Ayo Bu, kita dua berteriak Bu lah. Iya. Misalnya, pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, saya tidak mau dengar. Ayo Bu. Pergi, jangan ganggu saya tidak mau dengar. Baik, bagus Bu ya, seperti itu terus Bu ya. Kalau seandainya suara itu datang, Ibu harus ngomong seperti itu lagi, biar menghilangkan rasa takut Ibu. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihan lagi, Ibu bersedia? Baik, saya bersedia, Sus. Bersedia. Ibu maunya jam berapa? Pagi, siang, atau sore? Siang saja, Sus, terserah saja. Siang, berarti kalau siang kita ambilnya jam 2 saja ya. Baik, Sus. Untuk kita mengenali cara pembicaraan itu tadi, supaya Ibu terlatih dan saat datang lagi nanti terlatih lagi pula. Baiklah, sampai sini penjelasannya Bu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.